kan ingin sehat juga, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikir dan sebagainya. Kemudian kami sepakat ya, mari kita bersama-sama selain sehat jasmani, mari kita sehat rohani. Kemudian mendirikan yang namanya pengajian Khairun Nisa. Sampai sekarang konsis ya. Itu dilaksanakan pada siang hari, kemudian anjang sana, siapa yang kena arisan itu yang ditempati. Kemudian ada perkembangan juga, latar belakang gimana kok bisa lahir sekolah eyang ya. Untuk mencari ilmu itu kan dari kandungan sampai akhir hayat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa latar belakang ada sekolah eyang? Rata-rata di Sumberlesung, Ledoombo, itu eyang-eyang kan kumpul dengan anak cucu, tidak punya asisten. Kalau dulu itu sebetulnya kan banyak orang tua yang di lingkungan kita ini banyak yang bekerja ke luar negeri ya. Nah, itu juga sebagian dari latar belakang kami ya. Kami mengasuh cucu itu. Gimana kalau kita mendirikan sekolah yang namanya sekolah eyang? Kita sepakat. Oh ya oke. Ini karena kami juga butuh loh ya untuk mendampingi cucu-cucu loh. Cucu-cucu sekarang kan milenial, zaman Z dan sebagainya. Sudah zamannya seperti ini. Kalau kita tidak sekolah, kita nanti seperti apa pendampingannya. Nah, akhirnya pada tahun 2018 kita sepakat. Akhirnya kita mendirikan yang namanya sekolah eyang. Terus namanya apa ya? Oh gini aja, karena namanya dibikin segar gitu, karena segar itu singkatan dari sehat dan bugar. Itu kan doa juga gitu. Oh iya sepakat gitu. Dari kemajuan teknologi cucu saya tidak bisa saya arahkan karena saya tidak bisa dengan bahasa pengantarnya ibu-ibu. Ya. Jadi tidak dan iya itu no yes. Iya, saya bisanya no dan yes. Ya. Sedangkan cucu saya bahasa Inggrisnya kayak air mengalir. Iya. Jadi bagaimana kalau salah satu materi ke depan kita cari pemateri yang mengerti tentang hal ini dan kita bisa belajar dari beliau-beliau ya. Karena pengasuhan kami yang di sekolah eyang itu kan gotong royong ya. Jadi istilahnya cucuku, cucumu, cucu kita bersama. Jadi yang kita asuh itu sebetulnya tidak hanya cucu kita sendiri ya, tetapi cucu orang lain juga, cucu tetangga, cucu di lingkungan kita. Itu bagaimana caranya saling menjaga. Kami membuat kurikulum ya. Kurikulum itu kita sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan eyang-eyang pada zaman sekarang. Kalau mungkin salah satu contoh begini ya, zaman sekarang kan banyak zaman bulian, kemudian pedofil, kemudian narkoba dan sebagainya ya. Kami juga butuh pengetahuan seperti itu, supaya kami nanti untuk mendampingi cucu-cucu kami ini juga tahu gitu loh. Oh narkoba itu seperti apa, kemudian pedofil itu seperti apa, pemerkosaan itu seperti apa dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Terus yang utama lagi tentang tentang kesehatan ya. Kita kan butuh sehat ya. Jadi sehat ini makanan itu juga dari makanan ya. Ini kita biasakan untuk makan sehat dan itu digedok tularkan kepada anak cucu kita. Dibiasakan makan sehat itu seperti apa. Jangan banyak makan makanan sampah-sampah sekarang kan seperti itu ya. Kita mendampingi anak-anak seperti itu juga. Itu tentang kesehatan. Kami ini ada lomba-lomba kami selalu mengikuti ya. Itu tuh mungkin yang bikin kita senang itu ya. Ada lomba, baik itu lomba lokal di desa, kecamatan, bahkan ada lomba-lomba di provinsi, lomba di nasional. Kalau ada lomba-lomba itu sampai ditolak
Permasalahannya apa? Setiap ikut lomba apapun, kok ya juara 1 gitu loh. Bahkan juara 1 kabupaten, provinsi, juara nasional dan sebagainya itu. Ya mungkin kebanggaan ya, mungkin kebanggaan, kebahagiaan itu kumpul-kumpul, ada senam, kemudian ada kita masak-masak bareng, curhat-curhat bareng. Itu jadi menurut dampaknya sekarang ini begini. Jarang eyang-eyang itu yang keluar masuk rumah sakit itu yang pertama karena sehat. Dan terus terang saat Bu Dokter itu kesini itu memberitahu juga, aku ki saiki kok pasien kok sepi. Loh kenapa? Ya karena kumpul-kumpul itu menjadi sehat. Itu dampak yang paling nampak di situ. Jadi bahagia itu sederhana. Kalau kumpul-kumpul sebaya itu menjadi bahagia dan kita menjadi sehat, itu dampaknya. Sekarang itu setiap hari Sabtu, minggu pertama dan kedua kalau tidak keliru itu ya, kami bersama-sama mengadakan kumpul-kumpul. Selain senam itu ada pemeriksaan rutin di puskesmas yang namanya Prolanis itu ya. Jadi alhamdulillah setiap 6 bulan sekali, 1 tahun 2 kali, ini ada pemeriksaan rutin lengkap ya. Jadi gratis itu. Yang paling yang senang itu di kuliner. Nah, di kuliner itu kita dapat mencari inspirasi apa yang bisa kita masak, bisa kita manfaatkan di sekeliling kita, di pekarangan kita, entah itu dari pisang, pepaya, terus ketela pohon, itu yang bisa kita olah untuk inspirasi kita semua dan bisa kita manfaatkan untuk kesehatan eyang-eyang semua. Yang saya dapatkan, alhamdulillah semua ilmu itu bermanfaat bagi saya karena ilmu yang ada di eyang itu merupakan pendidikan seumur hidup. Itu bisa diterapkan pada anak dan cucu. Sekolah eyang itu kurikulumnya itu sebetulnya setiap 1 bulan sekali itu pasti ada program curhat-curhatan, dan kebetulan pada saat itu kami ini berkumpul dan kebetulan salah beberapa eyang-eyang kok curhat begini, bagaimana Bu, di tetangga kami itu loh kok ada berita kasak kusuk bahwa ada kelompok apa itu, saya tidak tahu juga apa itu radikal apa bagaimana saya juga tidak tahu. Yang jelas sedikit-sedikit itu kalau bukan kelompoknya itu diharam-haramkan. Imunisasi itu katanya haram. Program-program pemerintah itu katanya itu juga haram. Kami ini juga tidak tahu. Kemudian kami juga tidak menanggapi, ayo sekarang kita musyawarah saja karena kita sama-sama tidak tahu apa itu namanya radikal dan sebagainya, kita kan tidak tahu. Sambil kita belajar, mari kita konsultasi kepada tanoker yang mungkin lebih tahu gambarannya. Kemudian bagaimana nanti tanoker mungkin juga bermusyawarah kepada ustadz-ustadz di sekelilingnya yang itu yang lebih tahu. Dengan permasalahan itu sehingga kami para eyang-eyang, sekolah eyang beserta ustadz-ustadz beserta utamanya tanoker akhirnya terbentuklah SITI, yaitu sistem deteksi dini itu. Dengan munculnya sistem deteksi dini ini ya, kami syukur alhamdulillah kami lebih jelas, lebih tahu untuk sangu eyang-eyang untuk mendampingi cucu-cucu di sekitar kita sehingga nanti yang cucu-cucu itu tidak terpengaruh dengan munculnya radikal itu. Selain daripada itu, gerakan SITI juga termasuk dalam pengasuhan bersama, pengasuhan gotong royong anak-anak buruh migran. Jadi di situ ada inisiatif sehingga ada istilah anakmu, anakku, anakku, anakmu, anak kita semua. SITI merekrut dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat, juga di situ ada iyang-iyang juga dimasukkan di situ.
juga dengan pemerintahan desa. Di situ berinteraksi dengan badan permusyawaratan desa sehingga terbitlah peraturan desa tentang siti. Kepala desa beserta badan permusyawaratan desa membuat peraturan sehingga masuklah di Perdes Desa Sumberlesung. Anak cucu itu mendukung loh kalau ada kegiatan-kegiatan itu. Kalau ada yang tidak berangkat itu malah justru anaknya, cucunya, ayo tak anter gitu. Ayo berangkat yang gitu. Lansia sehat.